Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning, Good Miss. morning, Miss. Okay. How are you today? I'm I'm fine. fine, and you? I'm fine too. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sekalian sudah belajar tentang personal recount text. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan jenis-jenis dari konteks tersebut. Yang sebelumnya kan sudah ada personal recount text. Ada yang masih ingat personal recount text itu bagaimana? Farol, apakah masih ingat apa itu personal recount text? Eh, yang saya tahu dari penjelasan kemarin adalah personal recount text adalah recount text yang ditulis untuk seseorang untuk menceritakan kembali berbagai pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, Miss. Oke, good. Jadi, dalam personal recount text itu bercerita tentang pengalaman personal ya, atau pengalaman pribadi si penulis tersebut. Yang membedakannya dengan apa yang kita bahas, apa materi yang akan kita bahas hari ini adalah eh, yaitu historical context, yaitu historical context itu bercerita tentang kejadian di masa lalu, tetapi penulis tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Bisa saja seperti kejadian-kejadian bersejarah di masa lalu. Contohnya kejadian eh, kejadian ter, terbentuknya undang-undang bagaimana, atau yang paling familiar di sekitar kita bagaimana legenda atau kisah dari Putri Mandalika seperti itu ya. Eh, untuk mendalami pemahaman kalian, Miss akan memberikan contoh video terkait dengan historical context. Bisa dilihat di contoh ini ada contoh historical context tentang proklamasi Republik Indonesia ya. Jadi historical context itu adalah cerita di masa lalu yang memiliki nilai historis gitu, yang nilai historis dan mempunyai makna-makna yang mendalam. Dan sekali lagi pada dalam menulis historical context, penulis tidak masuk ke dalam cerita tersebut karena yang terjadi adalah
kejadian historis pada masa lalu. Seperti ini, Proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Begitu. Oke, selanjutnya sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Oke, Miss akan lanjutkan dengan contoh teks atau contoh dari historical recontext ya. Tadi sudah ada sedikit di slide sebelumnya atau di video itu terdapat penjelasan contohnya seperti proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang saya akan memberikan contoh historical recontext tentang Battle of Surabaya. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan atau menonton contoh dari historical recontext ya. Kalau contohnya mungkin yang bisa di apa digunakan untuk menulis historical recontext di Lombok adalah seperti nilai historis dari Bau Nyale atau nilai historis atau kejadian historis dari Perang Topat yang ada di Lombok Barat ya. Itu salah satu contoh-contoh eh, apa namanya event historis yang bisa dijadikan historical recontext. Sebelum Miss memberikan quiz, sampai ini ada pertanyaan? Saya Miss. Apa? Farol, silakan. Untuk historical recontext ini apakah ada tugas nantinya? Untuk tugasnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tapi akan ada quiz mengenai historical recontext setelah pembelajaran hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada ya pertanyaan yang lain? Cukup, Miss. Oke,
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss akan memberitahu kalau bakal ada kuis yang harus kalian kerjakan. Link kuisnya akan Miss kirim melalui WhatsApp group. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam pengerjaan kuisnya, bisa langsung bertanya di grup WhatsApp itu ya. Paham, anak sekalian? Paham, Miss. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.